Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Daging dan Unggas. Daging dan unggas adalah sumber pangan hewan bergizi tinggi yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Daging berasal dari mamalia seperti sapi, kambing, sedangkan unggas mencakup burung ternak seperti ayam dan bebek. Unggas lebih banyak dikonsumsi karena mudah didapat dan harganya lebih terjangkau dibandingkan daging merah. Tujuannya adalah yang pertama mengetahui jenis-jenis daging dan unggas, tingkatan mutu, dan kriterianya. Kedua adalah mengetahui jenis-jenis olahan daging dan unggas. Nah, di sini kan ada tabel hasil pengamatan sifat fisik daging. Di tabel kan ada bagian daging yang berwarna merah segar dan merah pucat. Kenapa bisa berbeda-beda warnanya? Warna daging yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kandungan mioglobin, usia dan aktivitas hewan, serta paparan oksigen. Makin tinggi mioglobin, daging akan menjadi gelap. Daging segar berwarna merah keunguan, lalu berubah jadi merah cerah saat terkena oksigen, dan menjadi coklat keabu-abuan jika teroksidasi lama. Suhu dan penyimpanan juga mempengaruhi kestabilan warna. Lalu ada bau yang dihasilkan pada pengamatan, ada bau sapi dan kambing, yang berarti daging tersebut alami dan segar. Tapi kalau baunya menyengat, seperti asam atau busuk, itu tandanya daging sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, di bagian tekstur khas dalam memiliki tekstur yang paling empuk dibandingkan yang lain, sehingga diberikan keterangan plusnya ada 5. Sedangkan tekstur yang keras terdapat pada lamur, hingga diberikan plus 1. Lalu pada jaringan ikat dan lemak, yang paling rendah adalah khas dalam, dan yang paling banyak terdapat pada sandung lamur. Lalu di bagian golongan pada SNI, khas dalam dan khas luar masuk ke golongan 1. Iga sapi ada pada golongan 2, dan sandung lamur sapi dan daging kambing berada pada golongan 3. Pengolahan daging dengan perebusan. Selama perebusan, daging mengalami perubahan warna dan tekstur karena denaturasi protein mioglobin. Warna berubah dari merah menjadi coklat pucat atau kekuningan. Tekstur daging juga berubah tergantung jenis dan waktu perebusannya. Seperti khas dalam yang paling cepat empuk sehingga plusnya ada 3 setelah 20 menit karena sedikitnya jaringan ikat. Sedangkan sandung lamur yaitu tetap keras sehingga plusnya 1 karena banyaknya jaringan ikat pada bagian dagingnya. Perbedaan daya empuk juga dipengaruhi oleh kandungan kolagen dan lemak. Kolagen bisa berubah menjadi gelatin jika dimasukkan cukup lama. Selanjutnya ada perbedaan organoleptik antara sandung lamur dan produk olahannya seperti kornetku yang terjadi karena proses pengolahan, penambahan bahan, dan jenis bahan dasar. Dari segi warna, kornetku lebih pucat dan kecoklatan akibat pemasakan serta tambahan tepung dan bumbu. Dari rasa, kornetku lebih gurih karena mengandung garam dan penyedap, sedangkan sandung lamur memiliki rasa asli daging. Dari bentuknya, kornetku berbentuk bulat mengikuti cetakan kemasan, sementara sandung lamur berbentuk potongan dadu. Dari perbandingan kandungan gizinya, protein olahan kornetku mengalami perubahan nilai gizi akibat pengolahan. Lemak dan garam pada kornetku lebih tinggi dibandingkan daging segar. Protein kornetku lebih rendah 10 gram dibandingkan sandung lamur yaitu 17,5 gram. Kornetku juga mengandung karbohidrat 12 gram dari tambahan tepung, sedangkan sandung lamur tidak. Selanjutnya ada hasil pengamatan pada fisik daging unggas. Di sini terdapat 2 jenis daging yang dijadi, yaitu jenis daging bagian dada dan juga bagian paha bawah. Untuk bagian dada warnanya itu merah muda segar, sedangkan paha ayam bawah juga memiliki warna yang sama seperti dada ayam. Untuk baunya, kedua jenis daging ini memiliki bau ayam yang segar. Dan kemudian untuk tekstur, kedua jenis daging ini memiliki tingkat keempukan yang sama. Untuk penyimpanan tidak ada keterangan spesifik. Kedua yaitu ada hasil pengamatan BDD pada unggas. Jenis unggas, yaitu di sini kami mengambil 2 jenis bagian pada unggas, yaitu dada ayam dan juga paha bawah ayam. Untuk dada ayam memiliki berat total 120 gram, sedangkan paha bawah ayam memiliki berat total sebesar 105 gram. Untuk neto atau berat bersihnya, dada ayam ini memiliki berat sebesar 95 gram, sedangkan paha bawah ayam memiliki berat sebesar 75 gram. Untuk jumlah persen BDD dari dada ayam ini memiliki jumlah sebesar 0,7916 gram, sedangkan paha bawah ayam memiliki persen BDD sebesar 0,7143 gram. Di sini terdapat gambar beberapa jenis bagian ayam. Di sini ada gambar ayam mutu, sayap ayam, paha bawah,
dan lain-lain. Itu ada hasil pengamatan pada pengolahan dengan cara perebusan. Di sini kami juga mengambil dua jenis daging yang sama, yaitu dada ayam dan juga paha bawah ayam. Untuk perubahan warna, dada ayam ini pada awalnya memiliki warna merah muda yang pucat, sedikit berwarna kuning, dan pada akhiran dada ayam ini memiliki warna putih pucat. Sedangkan pada paha bawah ayam pada proses awal memiliki warna merah muda keunguan, sedangkan pada proses akhir memiliki warna putih sedikit kecoklatan. Untuk perubahan tekstur, kedua jenis daging ini memiliki tekstur awal yang sama-sama empuk. Kemudian untuk daya putus daging, dada ayam memiliki keempukan yang lebih tinggi daripada bagian paha bawah ayam pada saat perebusan 10 menit. Sedangkan pada perebusan 20 menit, bagian dada ayam dan paha ayam bawah ini memiliki tekstur yang sama. Hasil perbandingan organoleptik, unggas, dan olahannya. Di sini kelompok kami mengambil sampel dari produk olahan nugget dari produk Kaiser, dan juga mengambil sampel dari dada ayam. Untuk warna dari nugget ini memiliki warna kuning, sedangkan untuk bau memiliki sedikit bau anyir dan juga berbau tepung. Untuk rasanya, nugget ini cenderung memiliki rasa yang gurih karena telah dicampur dengan bumbu-bumbuan. Untuk bentuk dari nugget ini memiliki bentuk dada ayam. Kemudian untuk dada ayam di sini memiliki warna merah muda yang pucat. Kemudian untuk baunya memiliki bau daging mentah, sedangkan untuk rasanya memiliki rasa alami daging. Untuk bentuknya di sini memiliki bentuk potongan pilet dada. Pengamatan zat gizi pada unggas dan juga produk olahannya per 100 gram. Pada produk olahan Kaiser mengandung sebesar 10,6 gram karbohidrat, sedangkan pada dada ayam tidak mengandung karbohidrat. Untuk gula, Kaiser dan juga dada ayam ini tidak mengandung gula. Dan untuk lemak, Kaiser mengandung lemak sebesar 14,6 gram, sedangkan dada ayam mengandung lemak sebesar 25 gram. Untuk protein, Kaiser mengandung 14,6 gram protein, sedangkan dada ayam memiliki kandungan protein sebesar 18,2 gram. Untuk garam, Kaiser memiliki kandungan garam yang lebih tinggi daripada dada ayam, yaitu sebesar 439,3 mg, sedangkan dada ayam hanya 90 mg. Untuk Kaiser memiliki beberapa bahan tambahan, yaitu seperti antioksidan, CBHI, pengawet, penguat rasa, mononatrium glutamat, disodium guanilat, kemudian pewarna sintetik, tartrazin, dan stabil fosfat. Ada proses pengolahan untuk daging sapi ataupun kambing. Pengolahan dengan perebusan. Daging sapi dan kambing akan dipotong dari masing-masing bagian karkas berbentuk kubus kecil sekitar 2 x 1 cm. Rebus potongan daging ini selama 10 menit ataupun 20 menit. Kemudian bandingkanlah daya putus daging dan juga perubahan organoleptiknya. Selanjutnya ada proses pengolahan pada daging ayam. Pengolahan dengan cara perebusan. Pertama-tama daging ayam dipotong terlebih dahulu dan dibentuk kubus kecil sekitar 1 x 1 cm. Kemudian potongan daging tersebut direbus selama 10 menit ataupun 20 menit. Kemudian bandingkanlah daya putus daging, unggas, dan perubahan organoleptiknya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis daging dan unggas serta tingkatan mutu dan kriterianya sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang akan dikonsumsi. Berbagai jenis daging seperti daging sapi, kambing, unggas, seperti ayam masing-masing memiliki karakteristik gizi dan kualitas yang berbeda yang harus dipahami untuk pemilihan yang tepat dalam konsumsi. Kriteria mutu daging dan unggas dilihat dari kesegaran, warna, bau, dan tekstur. Perlu diketahui terlebih dahulu juga untuk menghindari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh produk yang tidak berkualitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.